Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ibu Togo Sendradinata, nomor absen 14 dari kelas 10 IPS 2. Di sini, saya akan melanjutkan menjelaskan di dalam materi trigonometri, yaitu pada part yang ke-6, yang dimana kita masih mempelajari materi bagian yang C, yaitu identitas trigonometri, tetapi dengan submateri yang nomor 2, yaitu identitas perbandingan, kemudian nomor 3, yaitu identitas Pythagoras, dan yang nomor keempat, yaitu pembuktian identitas trigonometri. Dan ini adalah peta konsep tentang materi trigonometri, yang dimana kita sudah pelajari materi bagian A semua, dan juga bagian B semua, dan sekarang kita melanjutkan mempelajari materi bagian C, yaitu pada submateri yang kedua tentang identitas perbandingan, yang ketiga tentang identitas Pythagoras, dan pembuktian identitas trigonometri. Kita langsung saja ke materi. Yang nomor 2, yaitu identitas perbandingan. Hubungan antara tangen alta, sin alta, dan cos alta, yaitu yang pertama, tangen alta sama dengan depan per samping, yaitu yang dimana sama dengan Y per X dikali 1 per R per 1 per R. Jadi sama dengan Y per R per X per R. Itu adalah sin alta atau sin alta per cos alta. Jadi tangen alta sama dengan sin alta per cos alta. Hubungan yang kedua yaitu hubungan antara kotangen alta, sin alta, dan cos alta, yaitu kotangen alta sama dengan samping per depan, yaitu sama dengan X per Y dikali 1 per R per 1 per R, yaitu sama dengan X per R per Y per R. Atau kotangen alta juga sama dengan cos alta per sin alta. Sehingga didapatkan suatu identitas perbandingan, yaitu tangen alta sama dengan sin alta per cos alta. Dan kemudian kotangen alta sama dengan cos alta per sin alta. Nah, kalian harus ingat perbandingan identitas tersebut. Kita lanjut ke materi bagian 3, yaitu identitas Pythagoras. Sini kita akan bahas bagian yang A, yaitu identitas sin kuadrat alta ditambah cos kuadrat alta sama dengan 1. Nah, kita perhatikan gambar segitiga siku-siku yang ada di samping. Kemudian diketahui Y kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian kita akan bagi kedua ruas dengan R kuadrat. Maka akan menjadi Y kuadrat per R kuadrat ditambah X kuadrat per R kuadrat sama dengan R kuadrat per R kuadrat. Y kuadrat per R kuadrat yaitu sama dengan Y per R kuadrat. Kemudian X kuadrat per R kuadrat yaitu sama dengan X per R kuadrat. Kemudian R kuadrat per R kuadrat kita dapat coret dan kita dapat tulis 1. Nah, jadi hasilnya yaitu sin kuadrat alta ditambah cos kuadrat alta sama dengan 1. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini yaitu sin kuadrat alta ditambah cos kuadrat alta sama dengan 1 bisa juga menjadi sin kuadrat alta sama dengan 1 dikurang cos kuadrat alta. Kemudian sin kuadrat alta ditambah cos kuadrat alta sama dengan 1 bisa juga cos kuadrat alta sama dengan 1 min sin kuadrat alta. Nah, itu adalah identitas sin kuadrat alta ditambah cos kuadrat alta sama dengan 1. Kita lanjut ke bagian yang B, yaitu identitas 1 ditambah tangen kuadrat alta sama dengan sekant kuadrat alta. Nah, kalian perhatikan gambar siku-siku yang di samping. Kemudian diketahui Y kuadrat tambah X kuadrat sama dengan R kuadrat. Yang di sini caranya sama saja, tapi di sini kita bagi kedua ruas dengan X kuadrat. Yang dimana menjadi Y kuadrat per X kuadrat ditambah X kuadrat per X kuadrat sama dengan R kuadrat per X kuadrat.
y kuadrat per x kuadrat, yaitu sama dengan y per x kuadrat. Kemudian x kuadrat per x kuadrat kita dapat coret dan hasilnya 1. Kemudian r kuadrat per x kuadrat, yaitu sama dengan r per x kuadrat. Jadi benar hasilnya yaitu tangen kuadrat alta plus 1 sama dengan sekant kuadrat alta. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini yaitu 1 plus tangen kuadrat alta sama dengan sekant kuadrat alta bisa juga menjadi 1 sama dengan sekant kuadrat alta dikurang tangen kuadrat alta. Kemudian 1 plus 1 ditambah tangen kuadrat alta sama dengan sekant kuadrat alta bisa juga menjadi tangen kuadrat alta sama dengan sekant kuadrat alta dikurang 1. Nah, itu adalah identitas 1 plus tangen kuadrat alta sama dengan sekant kuadrat alta. Kita lanjut ke bagian yang C, yaitu identitas 1 ditambah kotangen kuadrat alta sama dengan kosekant kuadrat alta. Nah, diketahui y kuadrat ditambah x kuadrat sama dengan r kuadrat. Caranya sama seperti yang sebelumnya. Cuman di sini kita bagi ruasnya dengan y kuadrat. Jadi hasilnya yaitu y kuadrat per y kuadrat ditambah x kuadrat per y kuadrat sama dengan r kuadrat per y kuadrat. Y kuadrat per y kuadrat kita dapat bagi, yaitu sama dengan 1. Kemudian x kuadrat per y kuadrat yaitu sama dengan x per y kuadrat. Kemudian r kuadrat per y kuadrat itu sama dengan r per y kuadrat. Nah, jadi hasilnya yaitu 1 plus kotangen kuadrat alta sama dengan kosekant kuadrat alta. Nah, yang perlu kalian perhatikan yaitu 1 ditambah kotangen kuadrat alta sama dengan kosekant kuadrat alta bisa juga menjadi 1 sama dengan kosekant kuadrat alta ditambah dikurang kotangen kuadrat alta. Dan yang kedua yaitu 1 plus kotangen kuadrat alta sama dengan kosekant kuadrat alta bisa juga menjadi kotangen kuadrat alta sama dengan kosekant kuadrat alta min 1. Nah, sehingga berdasarkan ketiga percobaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa ada 3 jenis identitas Pitagoras y kuadrat ditambah x kuadrat sama dengan r kuadrat pada trigonometri, yaitu yang pertama identitas sin kuadrat alta ditambah cos kuadrat alta sama dengan 1. Kemudian yang kedua identitas 1 ditambah tangen kuadrat alta sama dengan sekant kuadrat alta. Kemudian yang ketiga identitas 1 ditambah kotangen kuadrat alta sama dengan kosekant kuadrat alta. Itu adalah identitas Pitagoras yang perlu kalian ingat. Kita lanjut ke nomor yang keempat, yaitu pembuktian identitas trigonometri. Pada identitas trigonometri terdapat persamaan yang memuat bentuk trigonometri dan juga menghubungkan dua ekspresi pada kedua ruas persamaan. Suatu identitas bernilai benar untuk semua nilai pengganti variabelnya. Nah, identitas trigonometri dapat dibuktikan dengan cara berikut, yaitu yang pertama, jika bentuk ruas kiri persamaan lebih kompleks, maka ubahlah bentuk ruas kiri persamaan sehingga tetap sama dengan ruas kanan persamaan. Kemudian yang kedua, jika bentuk ruas kanan persamaan lebih kompleks, maka ubahlah bentuk ruas kanan persamaan sehingga tepat sama dengan ruas kiri persamaan. Dan yang ketiga, ruas kiri dan ruas kanan diubah ke bentuk lain sehingga bentuk akhir kedua ruas tersebut tetap sama. Kemudian kita lanjut. Langkah-langkah untuk membuktikan identitas trigonometri. Yang pertama, ubahlah semua fungsi trigonometri ke dalam fungsi dasar, yaitu fungsi sinus dan juga kosinus. Dan yang kedua yaitu ubahlah ke bentuk yang paling sederhana. Nah, dalam menyederhanakan, kita dapat menggunakan strategi berikut. Yang pertama,
samakan dulu penyebutnya. Kemudian yang kedua, kalikan suatu bentuk trigonometri dengan bentuk trigonometri lain setara 1. Misalnya, sin alta per sin alta. Kemudian yang ketiga, tambahkan suatu bentuk trigonometri dengan bentuk trigonometri lain setara 0. Nah, di sini ada contoh soal pembuktian identitas trigonometri. Soalnya yaitu, buktikanlah identitas trigonometri berikut. 1. Min sin X per cos X sama dengan secant X min tangen X. Langsung saja kita buktikan. 1 min sin X per cos X sama dengan secant X min tangen X. Nah, menurut saya, pada identitas ini, yang persamaan yang lebih kiri lebih kompleks. Jadi, kita sederhanakan dulu persamaan yang lebih kiri dengan cara 1 min sin X per cos X sama dengan secant X min tangen X. Jadi, kita samakan dulu penyebut persamaan yang ada pada ruas kiri, yaitu menjadi 1 per cos X minus sinus X per cos X sama dengan secant X min tangen X. Nah, kita ingat 1 per cos X yaitu sama dengan secant X. Kemudian sin X sama dengan cos X yaitu sama dengan tangen X. Jadi hasilnya yaitu secant X min tangen X sama dengan secant X min tangen X. Jadi identitas trigonometri ini terbukti. Dan dapat dibuktikan bahwa 1 minus sinus X per cos X sama dengan secant X min tangen X yaitu terbukti identitas trigonometri. Di sini ada beberapa soal yang bisa kalian kerjakan pada buku latihan kalian untuk melatih seberapa kemampuan kalian dalam materi ini. Soalnya yaitu, buktikan identitas trigonometri berikut. 1 per tangen kuadrat X dikali 1 per cos kuadrat X dikurang 1 sama dengan 1. Sekian penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat, berguna, dan juga bisa dimengerti. Jika ada yang belum paham, boleh ditanyakan pada kolom komentar di bawah. Dan bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih kepada yang sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di tugas yang berikutnya.